Kita sudah membahas tentang kejadian tunggal. Selanjutnya kita akan bahas tentang kejadian majemuk. Berarti kita akan menghubungkan dua kejadian atau lebih. Kejadian majemuk yang akan kita bahas yang pertama adalah saling lepas, kemudian bersyarat, kemudian saling bebas. Nah, dua kejadian yang saling lepas kita bahas lebih dahulu. Jika suatu kejadian A dan B tidak bersekutu, maka kita katakan dua kejadian tersebut adalah saling lepas. Berarti tidak ada persekutuan. Nah, untuk kejadian yang saling lepas, saling asing atau saling eksklusif, maka peluang kejadian A iris B atau peluang A iris B itu berarti tidak ada persekutuan antara A dan B, maka ini dikatakan peluang kosong. Sehingga nilainya adalah 0. Lalu, untuk peluang A gabung B, berarti ini adalah peluang A ditambah peluang B, rumusnya seperti itu. Nah, biasanya ini dibaca sebagai peluang A atau B. Maka ini sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, ini adalah kejadian yang saling lepas. Jadi, kejadian yang saling lepas. Nah, kita masuk contoh. Perhatikan gambar di samping, pada diagram di samping, ruang sampel S adalah bilangan asli kurang dari 13. Jadi ini 1 sampai 12 bilangan asli. Jadi ini seluruhnya S. Kita tulis seperti ini, biasa ya, ini sudah kita pelajari di SMP. Kemudian A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti A itu adalah bilangan ganjil kurang dari 10, ini himpunan A. Kemudian B adalah himpunan genap kurang dari 10. Ini B, bilangan genap kurang dari 10. Nah, kita bisa juga tulis, berarti S itu kita tulis juga dalam himpunan, notasi himpunan seperti ini, yaitu 1 sampai 12. Maka kita katakan NS-nya itu 12. Lalu, misalnya kejadian A tadi adalah ganjil kurang dari 10. Bilangan asli yang ganjil kurang dari 10 berarti 1, 3, 5, 7, 9 tadi ya. Jadi di sini kita tuliskan dalam suatu himpunan, maka banyaknya anggota A atau NA itu ada 5. Berarti peluang kejadian A atau peluang bilangan ganjilnya itu adalah NA dibagi seluruh bilangan asli kurang dari 13. Berarti 5 per 12. Ini karena ada 5 dan NS-nya 12. B juga begitu, NB-nya ada 4, berarti peluang kejadian B adalah banyaknya anggota B dibagi ruang sampel, berarti 4 per 12. Nah, peluang A atau B, berarti sama artinya peluang A gabung B. Nah, karena ini tidak ada irisannya, berarti A gabung B kan kita gabungkan semua. Ini ada 9. Jadi ada 9 per 12. Maka ini 3 per 4. Nah, jika kita perhatikan, maka peluang A gabung B atau peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Berarti ini 5 per 12 ditambah 4 per 12 sama dengan 9 per 12. Jadi ini sama dengan waktu kita belajar tentang himpunan di mana banyaknya anggota dari A gabung B itu kan NA ditambah NB dikurangi NA gabung iris ya, iris B. Seperti itu. Nah, ini kita ganti dengan peluang. Ternyata sama. Berarti kita menghitung sekarang untuk peluang saling lepas adalah peluang A ditambah peluang B. Cari dahulu peluang A, cari dahulu peluang B, kemudian kita tambahkan. Nah, contoh berikutnya. Sebuah dadu, sisi 6 diundi 1 kali. Misalkan A adalah kejadian mendapatkan bilangan ganjil, B adalah kejadian mendapatkan bilangan prima, C adalah kejadian mendapatkan bilangan genap lebih dari 2. Lalu tentukanlah mana yang merupakan kejadian saling lepas atau mana yang tidak saling lepas. Kemudian B, tentukan peluang mendapatkan 1 bilangan ganjil atau 1 bilangan prima. Lalu tentukan peluang mendapatkan 1 bilangan ganjil atau 1 bilangan genap lebih dari 2. Nah, kita jawab seperti ini. Ruang sampelnya kita tulis dulu. Karena dadu ada 6 sisi. Berarti kita tulis S-nya 1 sampai 6. Maka NS-nya adalah 6. Kemudian A itu mendapatkan bilangan
ganjil dari sisi dadu tadi 1/35. Maka peluang A mendapatkan A itu adalah 3/6. Karena ini banyaknya 3, NA dibagi NS-nya 6. Kemudian B, bilangan prima. Mendapatkan sisi bilangan prima, berarti 2, 3, dan 5. Maka peluang kejadian B, karena ada 3, ini berarti 3/6, atau 1/2. Nah, C adalah bilangan genap lebih daripada 2. Berarti 4 dan 6. Maka peluang C adalah 2/6, atau 1/3. Nah, lalu A iris B kita cari dulu. A iris B ternyata ada 3 dan 5. Nah, A iris C itu kosong. B iris C juga kosong. Jadi, untuk menjawab soal A, karena A iris C itu kosong, maka kejadian A dan C saling lepas. Kemudian, ini juga B iris C itu juga kosong. Berarti, B dan C saling lepas. Berarti A dan C saling lepas, B dan C saling lepas. Sedangkan kejadian A dan kejadian B tidak saling lepas. Karena ada irisannya. Ini tadi ya, 3 dan 5. Maka untuk menjawab soal B, peluang A atau B. Berarti ini karena ada kata atau, berarti ini kita dalam suatu himpunan kita nyatakan sebagai gabungan atau union. Berarti ini akan sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA iris B. Karena ini ada, maka kita masukkanlah ke dalam perhitungannya. Berarti PA setengah, tadi sudah ada di sini. Lalu PB setengah dikurangi PA iris B. Nah, PA iris B karena ada A iris B itu adalah 2, berarti ini 2/6. Berarti ini sepertiga ya. Sehingga hasilnya adalah 7/8. Peluang A atau C. A atau C, karena tadi ini ganjil atau bilangan genap lebih daripada 2. Berarti peluang A ditambah peluang C, karena A dan C itu saling lepas. Maka ini setengah ditambah sepertiga, sama dengan 5/6. Nah, mari kita perhatikan contoh satu lagi, yaitu perhatikan gambar berikut. Jadi dari gambar berikut, diagram Venn ini terlihat bahwa S itu adalah bilangan asli, ini dari 1 sampai dengan 12, atau tadi bisa kurang dari 13 bisa. Ini S. Lalu A itu adalah himpunan bilangan yang habis dibagi 2. Habis dibagi 2 berarti 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 ya. Kemudian B adalah yang habis dibagi 4. Jadi himpunan bilangan yang habis dibagi 4. 4, 8, dan 12. Kita perhatikan bahwa B itu himpunan bagian dari A himpunan bagian dari S, B juga himpunan bagian dari S. Nah, maka ini jika suatu anggota X dipilih secara acak, diambil 1, tentukanlah peluang untuk mendapatkan peluang A. Jadi berarti terambilnya itu bilangan yang habis dibagi 2. Lalu peluang B, terambilnya bilangan yang habis dibagi 4. Kalau C berarti peluang bilangan yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 4. Kemudian yang D, peluang bilangan yang habis dibagi 2 atau dibagi 4. Seperti ini. Nah, kita melihat ini berarti dari banyaknya anggota himpunan. Nah, kita lihat S-nya adalah 12, NS-nya ya. Untuk kejadian A tadi bilangan bisa dibagi 2, berarti NA-nya ini ada 6. Ini berarti NA-nya 6. Lalu B-nya itu ada 3 yang bisa dibagi 4, berarti ini 3. Maka A gabung B, perhatikan A gabung B ada 3 irisannya di sini. Kalau ada irisannya berarti kita hanya tuliskan sekali ya. Maka ini 2, 4, ternyata 4, 8, dan 12 itu sama, berarti kita tuliskan ini saja. A gabung B itu banyaknya adalah 6. Kemudian A iris B itu 4, 8, 12 ya. Ini berarti banyaknya 3. Maka A dan B itu tidak saling lepas karena irisannya ada di sini. Maka peluang A atau peluangnya kelipatan 2, ini berarti NA dibagi NS 6/12 atau setengah. PB tadi 3/12, berarti 1/4. PA iris B berarti NA iris B per NS.
Ini berarti hasilnya adalah 3/12 karena A iris B tadi 3 atau 1/4. Nah, lalu D, PA gabung B. Jadi PA gabung B bisa dihitung dengan NA gabung B dibagi NS. Bisa seperti ini atau PA ditambah PB dikurangi PA iris B. Itu juga bisa. Nanti hasilnya sama dengan 1/2. Nah, ini beberapa contoh tentang kejadian saling lepas. Mari kita menyelesaikan beberapa soal latihan.